Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Selasa 8 April 2025. Providentia Dei. Kutipan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 29. Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Sobat Katolikana, saya teringat sebuah kisah inspiratif tentang seorang pemain akrobatik yang menunjukkan kehebatannya berjalan di atas seutas tali yang diikatkan pada dua buah tiang yang tinggi. Tali itu dibentangkan di atas jurang yang lebar dan dalam. Sang akrobatik berhasil melintasi tali dengan selamat. Kemudian ia bertanya kepada para penonton, "Percayakah saudara-saudari bahwa saya akan bisa melewati tali ini untuk yang kedua kalinya?" Mereka serentak menjawab, "Percaya." Sang akrobatik lalu menantang keberanian para penonton. "Kalau begitu, siapa yang berani ikut dengan saya?" Semua terdiam. Sunyi senyap, membisu. Kemudian seorang anak kecil berteriak lantang, "Saya mau." Semua mata tertuju kepada anak tersebut. Dengan kepercayaan yang penuh kepada kemampuan sang akrobatik, anak kecil itu pun duduk di bahunya. Semua orang menjadi sangat serius dan tegang menyaksikan langkah demi langkah sang akrobatik tersebut. Dan ternyata sang akrobatik bisa menyeberang dengan sukses. Hadirin pun bersorak gembira. Mereka kagum atas keberanian si anak kecil dan kepercayaannya kepada sang akrobatik. Lalu, siapakah gerangan anak itu sebenarnya? Jawab sang akrobatik, "Ia adalah anak saya." Hadirin lalu menjadi paham mengapa anak itu berani, sedangkan para penonton tidak ada yang berani mengambil risiko. Sobat Katolikana, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang Bapanya dan juga tentang dirinya. Kedatangannya ke dunia diutus Allah Bapa untuk membawa misi keselamatan dan pengharapan, bukan kabar celaka dan ketakutan. Apa yang dilakukan Yesus adalah kehendak Bapanya. Namun orang-orang pada zaman Yesus hidup belum mengetahui perutusannya, sebab pemahaman mereka masih berkutat soal hal-hal duniawi semata. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Kamu dari dunia." Setelah Yesus wafat dan bangkit, barulah mereka tahu bahwa Dia datang untuk menyelamatkan dunia. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak melakukan apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Dia percaya bahwa Bapanya senantiasa hadir menyertainya. Bapa tidak membiarkan Yesus sendiri. Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya, tegas Yesus. Sobat Katolikana, sudahkah kita menjadi orang-orang yang sungguh percaya kepadanya? Percaya di sini bukan sebatas pengertian atau pemahaman saja, juga bukan dalam tataran tahu atau hanya berdasarkan kata orang. Mari kita renungkan kembali apakah kita benar-benar menaruh kepercayaan dan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jadilah pribadi beriman kuat dan teguh, agar hidup kita menjadi teladan bagi dunia, sehingga orang-orang mengetahui siapa Yesus yang kita percaya. Untuk itu jangan takut, percayalah kepada penyelenggaraan Tuhan atau Providentia Dei. Melalui pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Mari bertindak seturut kehendak Tuhan dan berserah diri kepadanya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarlah kami untuk berani mati raga terhadap urusan duniawi agar dapat fokus pada kehidupan rohani. Biarlah kami merasakan kehadiran-Mu dan mendengarkan bimbingan sabda-Mu.
Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.